Wahabi ini kalau cuma ngajak orang tidak tahlil masih ringan. Mengapa? Karena gak sesat. Gak sesat. Orang gak tahlil gak dosa kok. Orang gak tahlil, gak maulid gak dosa. Tapi kalau sudah berkeyakinan Tuhan itu bertempat dan tempatnya bukan makhluk, ini bahaya, ini keluar dari Islam. Allah yang wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawaditsi, alamatnya di mana? Kita ini kalau kenalan dengan orang pasti tanya, anak-anak pondok akrab dengan kawannya, pulangan mau ke rumahnya pasti tanya, rumah kamu di mana? Loh kenapa? Nanti main-main deh. Biasanya kan begitu. Tuhan ditanya alamatnya di mana? Jawabnya adalah qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Maksudnya apa? La yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah itu tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan orang yang mengatur, menentukan atau menciptakan. Mengapa tidak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khalik tetapi sifatnya Kalau kita butuh tempat dan tempatnya perlu nyaman, nggak boleh panas, perlu ada kipas-kipasnya. Kalau agak panas-panas kayak yang di depan ngantuk-ngantuk, yang jauh dari kipas ngantuk biasanya. Kalau Tuhan nggak butuh, ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda. Wahabi ditanya di mana alamat Tuhan, loh kamu belum tahu? Memangnya kamu sudah tahu? Ya wajib tahu. Di mana? Di Arasy. Wah jauh banget ya. Loh kenapa? Kalau kita perlu gimana? Loh gak perlu khawatir. Mengapa? Setiap sepertiga malam terakhir, jam 2 malam, Tuhan itu turun dari Arasy ke langit pertama di dunia. Loh ngapain turun? Ya untuk mendengar doa kamu. Makanya jam 2 bangun doa pada Tuhan. Wahabi ditanya, loh terus memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Gak jawab dia. Mengapa? Karena kalau jawab Tuhan gak dengar kufur. Kalau jawab Tuhan dengar walaupun gak turun dengar, takut ditanya lagi, loh kalau dari Arasy dengar ngapain turun? Bingung Wahabi. Nanti ditanya lagi, itu turun pukul 2 ikut waktu daerah mana? Karena waktu ini kalau waktu Indonesia dibagi 3. Kalau waktu istiwa malah tambah dekat jaraknya. Jam 2 di Solo dengan jam 2 di Surabaya ini selisih beberapa menit? 10 menit ya. Surabaya sini. Terus jam itu jam 2 ikut daerah mana? Nanti Wahabi jawab, ya turun sesuai daerah masing-masing. Lah terus kalau turun terus lalu naiknya kapan? Gak bisa jawab lagi. Ini ajaran Wahabi. Dan Wahabi ini ya yang mengatakan Tuhan ada di Arasy, kata dia orang yang tidak beriktikad Tuhan tinggal di Arasy itu adalah kafir. Kita ini dikafirkan gara-gara qiyamuhu binafsi. Kalau Ahlus Sunnah gak mengkafirkan Wahabi. Wahabi yang beriktikad Allah tinggal di Arasy tidak kafir. Tapi bagaimana? Tetapi itu hukumnya dosa besar karena sesat dan menyesat. Mengapa? Karena itu bukan alamat Tuhan. Itu adalah alamat palsu. Ini Wahabi. Dan Wahabi sekarang ini beriktikad Tuhan itu bertempat. Coba lihat ya, saya ini debat dengan Wahabi sejak 2 bulan. Kata Wahabi, Tuhan ini bertempat dan tempatnya bukan makhluk. Loh, kalau Tuhan bertempat, tempatnya bukan makhluk, jelas kufur, kafir, murtad. Mengapa? Berarti menurut dia ada selain Allah bukan makhluk Allah, yaitu tempat Allah. Kalau orang berkeyakinan ada selain Allah bukan makhluk Allah, itu kafir namanya. Ini Wahabi. Bahaya seperti ini. Kafir tidak terasa. Ya ini kelompok-kelompok yang bilang sunnah, bid'ah. Ini. Karenanya sifat 20 ini perlu diajarkan. Diajarkan terutama di pondok-pondok, di madrasah-madrasah di ini. Ini pengaruh dari Wahabi. Wahabi ini kalau cuma ngajak orang tidak tahlil masih ringan. Mengapa? Karena gak sesat. Gak sesat. Orang gak tahlil gak dosa kok. Orang gak tahlil, gak maulid gak dosa. Tapi kalau sudah berkeyakinan Tuhan itu bertempat dan tempatnya bukan makhluk, ini bahaya, ini keluar dari Islam. Ini bahayanya Wahabi. Nah ini fitnah-fitnah seperti ini termasuk fitnah yang diwanti-wanti, diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini baru Wahabi. Ini luar biasa ini, karenanya bahaya. Kita ini perlu ya, di adik sifat 20 perlu diterangkan.
dan harus bisa mempraktikkan perdebatan cara menjaga. Sekarang ini orang Wahabi ada di mana-mana. Betul, ada di mana-mana apa enggak? Di dekat Al-Hidayah ada enggak Wahabi? Ada. Di Boyolali ada, Beb? Banyak. Banyak. Dan mereka ini orang-orang di luar Ahlus Sunnah oleh guru-guru mereka diajari cara berdebat. Cuma cara berdebat dengan orang awam. Nah, adik-adik yang belajar di pondok ini harus tahu cara mempertahankan. Ibaratnya begini, kita ini sekarang belajar silat juga sambil berantem. Praktek. Mengapa? Karena musuh begitu. Ini untuk menjaga akidah umat. Ini perlu dipelajari sungguh-sungguh. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini baru Wahabi. Belum lagi ajaran-ajaran yang lain yang sama-sama mengajak pada kekufuran.